Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun Anda yang menyaksikan video ini, saya doakan semoga usahanya diberi kelancaran dan diberi kesuksesan. Amin. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara mengelola sebuah administrasi di toko. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk demonstrasi bagaimana cara mengelola sebuah administrasi di toko, sebelumnya kita harus pahami dulu apa saja yang terjadi di sebuah toko itu dalam kurun waktu periode tertentu. Tentu ketika kita mau memulai sebuah usaha bisnis, pasti kita tidak lepas yang namanya modal atau sumber pendanaan. Ada yang dari pribadi atau bisa juga dari patungan usaha. Kedua, kita harus punya tempat untuk toko itu berdiri. Bisa kita beli ruko atau kita sewa ruko. Setelah itu kita harus melakukan pengadaan aset, baik itu harus renovasi, mungkin tokonya belum siap pakai jadi perlu direnovasi. Kita juga perlu sediakan perlengkapan, diantaranya partisi, rak, neon box dan lain-lain. Kemudian kita juga perlu peralatan. Nah, di situ pasti perlu yang namanya AC, perlu cooler, perlu komputer, perlu juga software. Dan yang terakhir adalah pasti ada sebuah inventaris, baik itu berupa kendaraan, peralatan genset ataupun HP gitu. Setelah aset tersedia, selanjutnya kita harus menyiapkan stok barang. Di awal tentu kita harus banyak melakukan pembelian secara tunai, walaupun di situ ada juga yang bisa dibeli secara kredit. Dan setelah persediaan siap, maka kita pun bisa melakukan sebuah penjualan. Dan dalam satu periode pasti tidak lepas yang namanya biaya-biaya, entah itu biaya untuk kemasan atau biaya untuk promosi, untuk transportasi, untuk pembayaran telepon, air, listrik, bahkan untuk pembayaran gaji. Dan terakhir yang tidak boleh lupa adalah adanya beban sewa dan juga beban penyusutan aset. Nah, setelah itu semua, maka yang terakhir yang merupakan inti dari sebuah laporan, yaitu kita bisa menyajikan laporan neraca, rugi laba, cash flow ataupun perubahan modal, di mana laporan ini adalah sangat penting untuk mereka-mereka yang berkepentingan, di antara pemilik toko atau mungkin pengurus dan lain-lain sebagainya. Baik, kita langsung saja demonstrasikan bagaimana cara menerapkan transaksi-transaksi ini pada sebuah software, di mana tujuan dari software alat ini yang pasti adalah membantu kita untuk memudahkan bisa mendapatkan sebuah laporan-laporan. Langsung saja kita masuk ke program, yaitu program Akoses. Kita masuk ke sistem. Oke. Setelah kita login,
kita cek dulu data, bahwasanya ini adalah data yang masih kosong. Kenapa? Karena ini adalah sebuah demo bagaimana cara kita mengelola administrasi dimulai dari awal. Jadi data masih kosong, belum ada transaksi apapun. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pertama adalah pasti adanya dana, sumber dana. Sumber dana itu dari mana? Di sini yang saya contohkan adalah sumber dana yaitu dari patungan usaha, katakanlah dari saham investor. Maka kita pun harus mencatatnya dan memasukkannya ke sistem dengan cara menjurnal. Kita anggap aja transaksi pertama kita di tanggal 1, yaitu modal investor. Di sini sebagai contoh terkumpullah dana yaitu sebesar 500 juta, yaitu sumbernya dari modal investor. Jadi setiap ada transaksi pasti itu tercatat di 2 pos minimal, yaitu kalau di sini pos kas dan juga pos modal. Maka setelah kita simpan di neraca sudah mulai ada isinya, yaitu kas bertambah 500 juta dan itu berasal dari modal investor. Jadi berbicara soal neraca itu berbicara soal keseimbangan, balancing antara aset dan juga ekuitas serta liabilitas. Jadi nilainya harus sama, itu namanya seimbang. Kemudian setelah dana terkumpul, kita catat yang pertama adalah kita mencari tempat usaha atau ruko. Kebetulan dalam hal ini adalah kita sewa ruko, yaitu 2 ruko yang harus kita bayar 60 juta per tahun. Bayar sewa 2 ruko untuk 1 tahun sebesar 60 juta. Berarti dalam per bulannya itu sewanya sebesar 5 juta per bulan. Bagaimana cara pencatatannya? Saat kita mengeluarkan uang 60 juta dan kita berikan kepada pemilik sewa, maka kita harus lakukan penjurnalan sebagai berikut. Bayar sewa toko tahun ke-1. Catatan boleh lebih spesifik. Ketika kita bayarkan, maka yang pasti kas akan berkurang. Berapa? Yaitu senilai 60 juta. Dan tujuannya untuk apa? Untuk pembayaran sewa dibayar di muka. 60 juta. Setiap ada transaksi pasti akan ada perubahan juga di neraca. Kita cek kembali laporannya seperti apa. Dana kas yang tadinya 500 sekarang berubah menjadi 440 karena 60-nya dialokasikan untuk beban sewa dibayar di muka. Perlu diketahui bahwa beban sewa dibayar di muka ini masih kita catat sebagai aset, belum menjadi biaya. Kenapa? Karena kita belum memakai ruko itu. Jadi kita memang belum mengeluarkan untuk biaya, tapi ini adalah aset yang dalam tanda kutip kita titipkan kepada pemilik toko. Ini saya kasih 60 juta untuk sewa toko 1 tahun ke depan. Maka ketika kita menyerahkan itu belum tercatat sebagai biaya, tapi masih tercatat sebagai aset, yaitu di pos sewa dibayar di muka. Kembali lagi di sini modal tetap 500 juta dan di sini aset juga 500 juta. Namun aset di sini sudah ada di 2 lokasi alokasi. Pertama ada di kas, kedua di sewa. Kita lihat transaksi selanjutnya yaitu
pengadaan aset. Di sini kita perlu lakukan yang namanya renovasi, karena bisa jadi toko itu belum siap secara sempurna, maka perlu diadakan renovasi. Kemudian ada perlengkapan, yaitu partisi, rak, neon box dan lain-lain, itu 100 juta. Untuk peralatan AC, cooler komputer, software itu 75 juta, inventaris 25 juta. Ini adalah angka-angka ilustrasi. Maka bagaimana cara melakukan pencatatan di sini? Sebelum melakukan pencatatan, di sini harus kita pahami bahwa dana yang kita keluarkan untuk membeli aset atau untuk mengadakan aset-aset, setiap aset pasti mempunyai nilai manfaat. Contoh, kita beli misalkan nih melakukan renovasi, kita mengeluarkan uang 50 juta. Apakah dana itu nanti masih ada? Tentu tidak ada. Namanya aja sudah dipakai untuk pembuatan renovasi. Apakah saat kita mengeluarkan renovasi masuk biaya? Dan itu juga tidak, karena kita belum bertransaksi, maka tidak ideal kalau itu dikeluarkan sebagai biaya. Maka harus kita catat yaitu sebagai aset. Tapi aset itu pasti mempunyai nilai manfaat, dan aset itu lama-lama nilainya pasti berkurang. Disinilah adanya penyusutan aset. Baik, kita langsung catatkan dari renovasi aset, yaitu sebesar 50 juta. Kalau di dalam software Akoses ini ada program menu khusus, yaitu manajemen aset. Di sini ada 4 kategori besar, yaitu gedung atau bangunan, perlengkapan toko, peralatan kantor, inventaris dan lain-lain. Baik, perlu diketahui bahwa aset-aset itu harus mempunyai nilai manfaat. Misalkan gedung berapa tahun, perlengkapan berapa tahun, peralatan berapa tahun, inventaris berapa tahun gitu. Dan ini adalah sebuah perkiraan gitu, karena kita harus memperkirakan aset yang kita beli dengan harga sekian ini itu setelah 5 tahun nanti kira-kira nilainya berapa. Nah, itu harus ada perkiraan seperti itu. Baik, langsung saja kita input yaitu renovasi, karena gedung ini masih memerlukan renovasi. Maka kita input di manajemen aset di kelompok bangunan atau gedung. Kita masukkan kode, namanya renovasi. Renovasi 2 ruko. Nah, berapa renovasi? Kita anggarkan 5, dan ternyata menelan biaya 50 juta misal. Nah, kita harus atur ini manfaatnya sampai berapa tahun. 50 juta ini mau kita habiskan berapa tahun gitu. Ini akan kita gunakan berapa tahun. Di sini adalah ketika kita manfaatnya kita atur cepat, efeknya nanti biaya penyusutan akan besar. Demikian sebaliknya, kalau masa manfaat diperpanjang, maka biaya penyusutan per bulan akan menjadi ringan. Contoh, kita buat 10 tahun. Berapa sih nilai penyusutan dari biaya renovasi per bulannya? Maka kita hitung 50 juta dibagi 10 tahun dibagi 12. Maka per bulan nanti
akan ada biaya penyusutan dari gedung atau renovasi ini sebesar 416 sekian, itu contohnya. Tapi kalau dibuat 5 tahun berarti separuhnya dikali 2 berarti sekitar 800, itu contohnya. Kemudian kita keluarkan dari kas. Oke, kita simpan. Di sini sudah terdapat biaya renovasi sebesar 50 juta yang akan kita manfaatkan selama 10 tahun. Maka di neraca pun pasti sudah melakukan terjadi perubahan, yaitu di sini muncul sebuah aset berupa gedung, yaitu 50 juta. Itu mengurangi dana kas tadi, sekarang menjadi 390 juta gitu. Jadi modal tetap 500 juta, tapi alokasinya sudah mulai banyak pos gitu. Yang kedua adalah kita lihat di sini kita perlu perlengkapan, yaitu ada partisi, ada rak, ada neon box. Ini idealnya adalah pengeluaran setiap kali terjadi pengeluaran kita harus catat. Jadi kita catat masing-masing gitu, kita perinci. Tapi karena ini hanya contoh, jadi kita akumulasi saja. Kita perlu perlengkapan senilai 100 juta. Maka kita akan input di manajemen aset di kelompok perlengkapan 002 001 perlengkapan. Nah, di sini meliputi rak, partisi, terus apa tadi, rak, partisi, neon box, dan lain-lain. Kita habis biaya 200 juta. Dan dari rak, partisi, neon box itu berapa nilai manfaatnya? Anggap aja karena tadi gedung kita alokasikan selama 10 tahun, maka di sini pun juga 10 tahun. Jadi selama 10 tahun tuh kita nggak beli rak lagi gitu loh. Artinya itu. Kita ambil dari dana kas, kemudian kita simpan. Maka dari dua jenis aset ini kita juga bisa cek laporan aset. Di sini laporan aset, daftar aset tetap dan penyusutan, tapi ini kita belum susutkan karena kita baru memulai. Ini sudah ada ruko 50 juta dan perlengkapan 100 juta. Jadi total 150 juta yang kita belanjakan untuk aset. Sehingga kalau kita lihat di neraca, ini total aset tidak lancar adalah 150 juta, terdiri dari perlengkapan toko dan juga gedung. Selanjutnya kita juga perlu peralatan. Kita harus beli AC, kita harus beli cooler, kita harus beli komputer, software, dan lain-lain senilai 75 juta. Maka kita pun alokasikan di peralatan kantor. Perolehan aset, peralatan di sini ada AC, ada komputer, ada cooler, dan lain-lain. Berapa biayanya? Ternyata biayanya 75 juta. Oke. Karena di sini ada AC, ada cooler. AC itu paling tidak sampai ya 10 tahun, pasti sudah rusak, harus beli lagi. Maka kita kurangi nilai manfaatnya, misalkan 8 tahun. Dan kita juga bisa nilai sisanya. Jadi setelah 8 tahun nanti kira-kira barang itu tuh masih ada dan masih bisa dijual gitu. Nah, itu kita alokasikan berapa nilai aset akhirnya itu. Misalkan dari 75 juta masih lah, bisa lah barang-barang bekas dijual gitu, masih 5 juta.
Nah, ini juga bisa. Ini nanti akan mengurangi nilai aset karena yang akan kita susutkan tidak 75 juta tapi melainkan 70 juta yang kita susutkan. 5 jutanya masih tersisa. Ini kita simpan. Oke, sudah ada 3 jenis dan terakhir adalah kita juga perlu inventaris. Kita beli motor, beli genset, beli HP dan lain-lain senilai 25 juta. Maka kita pun lakukan sebuah pencatatan aset. Sorry. Kendaraan, HP, genset, dan lain-lain. Sorry, ini di deskripsi. Ini di inventaris. Berapa nilai inventaris kita? 25 juta. Sorry. Ini harus saya hapus dulu. Ini yang contoh lama. Baik, itu tadi data lama masih nyantol 004.001. Nah, namanya inventaris. Nah, di sini kita beli motor, kita beli genset, kita beli HP dan lain-lain. Harganya 25 juta. Nilai manfaat dibuat 5 tahun. Kas. Oke, kita simpan. Jadi semua aset sudah kita input, maka kita bisa cek laporannya. Nah, di sini sudah ada 4 dengan total 250 juta. Gitu. Kita update lagi neracanya. Baik. Jadi di sini sudah mulai teralokasi ya dari modal investor. Tadinya 500 juta, kalau dipikir-pikir ini untuk aset tidak lancar aja sudah 250 juta. Sudah separuh sendiri dari dana yang masuk itu untuk kebutuhan pengadaan aset-aset. Gitu. Nah, inilah adalah neraca awal yang terbentuk sebelum toko itu sendiri berjalan. Gitu. Kita masih ada dana 190 juta. Tentu langkah selanjutnya setelah toko kita siap dengan rak, dengan peralatan perlengkapannya, maka langkah selanjutnya kita akan mengadakan pengadaan barang. Sebagai contoh, kita lakukan pembelian baik itu tunai maupun kredit. Jadi untuk pertama kali toko buka itu kecenderungannya adalah pembelian belanja itu kebanyakan secara cash. Tapi ada juga yang sudah bisa dibeli secara kredit. Sebagai contoh, kita melakukan pembelian secara tunai. Kita input pembelian. Ini ada 4 daftar produk sebagai contoh. Ini kita beli 300 dus. Satu dusnya itu isi 20 pieces, satu box. Ini sebagai ilustrasi biar tidak terlalu banyak pembelian, maka kita langsung lakukan transaksi pembelian yang sifatnya
cukup besar. Di sini 162.720 ini kita beli secara tunai. Kita beli secara tunai. Maka kita harus lakukan pembayaran secara tunai juga. Sebesar 162.720.000. Kita cek dulu neracanya seperti apa. Jadi setiap kali transaksi pasti akan ada perubahan di neraca dan sebaiknya kita harus selalu mengecek perubahan itu. Maka kas kita berubah menjadi 27 juta. Kenapa? Karena kita sudah belikan persediaan secara tunai sebanyak 162 juta. Persediaannya apa aja tadi yang kita beli, kita bisa cek di laporan persediaan perinciannya. Ini ada 4 kategori, nilainya 162 juta. Itu. Yang kedua, ini kita melakukan contoh pembelian yaitu secara kredit. Karena kita bisa juga melakukan secara kredit. Kita pemasok A misalkan, biar beda. Di sini sama sebagai contoh kita buat 4 jenis produk. Kali ini kita belinya hanya 100 box. Tentu ini untuk training pembelian secara detail ada di training system. Ini hanya ilustrasi saja, ada contoh saja. Karena kita melakukan pembelian secara tunai, tentu kita tidak mengeluarkan uang. Maka kita set di sini pembeliannya secara kredit. Mohon maaf, karena pembelian secara kredit. Dan setiap pembelian pasti ada masa jatuh temponya. Anggap aja masa temponya 30 hari, yaitu tanggal 18 bulan depan baru dilakukan pembayaran. Dan kita hari ini tidak perlu melakukan pembayaran apa-apa, maka kita langsung simpan saja. Setelah kita lakukan pembelian kredit, otomatis di laporan persediaan kita barangnya bertambah menjadi 216 juta. Kemudian kita cek juga di neraca. Di sini juga sudah mengalami penambahan 216 dan perubahan yang terjadi di sini kita jadi memiliki hutang sebesar 54 juta. Maka kalau kita lihat total aset ini sudah berubah bertambah 54.240, tidak lagi 500. Kenapa? Karena hutang itu pun menjadi bagian dari aset. Jadi modal kita yang sebenarnya itu bukan aset, tapi modal kita yang sebenarnya adalah modal investor. Ini soalnya kalau kaset itu sudah termasuk penambahan dari hutang, maka aset kita menjadi 554 karena 54-nya berupa hutangan gitu. Oke, inilah gambaran neraca saldo, neraca awal sebelum toko berjalan. Ini persediaan sudah siap semua. Jadi ini gambarannya posisi kita sudah siap jualan. Maka kita pun menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita melakukan penjualan. Nah, di sini kita lakukan penjualan secara tunai 200 box masing-masing. Ini sebagai contoh saja supaya kelihatan nilainya. Gitu. Lakukan penjualan. Oke. Ada deterjen A, kemudian deterjen B. Nah, kita jual sebesar 200 box. Ini masih bisnis, kita ganti box.
Oke. Dan kita menerima sejumlah uang 120.720.000. Oke, kita simpan. Oke. Kita lihat perubahan yang terjadi. Pertama, dari persediaan otomatis sudah mengalami pengurangan. Dari 216 kita update menjadi tinggal 108 aja. Kemudian dari sisi neraca, di sini kas masih 27 karena kita habis jualan dapat duit, maka nilai kas pun bertambah menjadi 148. Namun persediaan mengalami pengurangan. Karena kita sudah mengalami transaksi, sudah melakukan transaksi, maka di sini sudah muncul pos baru yaitu laba periode berjalan sebesar 12.240. Nilai ini dari mana? Kita bisa cek di laporan rugi laba. Kita jalankan 12 juta dari penjualan sebesar 120 juta. Ini modal kita, HPP kita ada 108, maka kita mendapatkan keuntungan 12.240. Ini kotor gitu. Jadi ini sudah mulai transaksi, toko sudah berjalan. Kemudian karena persediaan kita sudah berkurang, kita pasti akan melakukan penambahan stok lagi. Kita beli lagi secara tunai dan juga secara kredit. Ini kita lakukan lagi pembelian. Jadi ini pembelian untuk tutorial ini, untuk simulasi ini kita lakukan pembelian 2 kali, penjualan juga 2 kali. Kita lakukan pembelian kembali. Kali ini kita beli sebesar atau sebanyak 150 box. Sengaja kita pakai angka yang berbeda supaya mudah dibedakan. 150 box. Dan kita langsung partai besar karena biar nanti rugi labanya juga besar karena akan ada penjualan, akan ada biaya-biaya. Jadi kita menggambarkan ilustrasi yang terjadi selama 1 bulan gitu. Ini kita melakukan pembelian secara tunai, maka kita pun harus melakukan pembayaran sebesar 81.360 juta. Oke, kita simpan. Oke, coba kita cek lagi neraca. Dari 148 akan berkurang menjadi 66. Tapi persediaan kita bertambah menjadi 189. Kalau kita mau cek atau mau kita lihat historisnya, kas kok bisa ada 66, kita juga bisa lihat di buku besar. Buku besar kas, maka kita bisa lihat arus keluar masuknya uang. Nah, di sini pertama adalah modal 500 juta masuk, kemudian kita buat bayar sewa, buat renovasi, buat beli perlengkapan, buat peralatan, buat inventaris, terus ini kita buat beli barang. Nah, ini kita sudah ada penjualan, kas masuk, kita ada pengeluaran lagi untuk pembelian, begitu dan seterusnya. Maka historisnya pun akan ada. Nilai 66 inilah yang tergambar di neraca. Gitu. Kemudian pembelian yang kedua adalah pembelian secara tunai. Kita contoh di pemasok B. Jadi ini pembelian yang keempat dilakukan secara kredit. Kali ini kita beli 50 box. Kita beli dari pemasok B sebesar totalnya 27 juta. Sekali lagi karena ini kredit, jadi kita harus setting
kredit dan pembayarannya jatuh temponya berapa hari. Kita buat 14 hari dan kita langsung simpan. Oke, apa yang terjadi di laporan kita? Sekali lagi kita harus sering-sering cek neraca. Jadi neraca bukan dicek sebulan sekali atau setahun sekali, tapi sesering mungkin setiap kali ada transaksi. Kita update kembali. Nah, maka di sini kas sudah berkurang lagi. Oh, mohon maaf. Kas tadi tetap karena pembelian secara kredit, maka yang bertambah adalah persediaan dan juga hutang kita menjadi bertambah senilai 81 juta. Ini hutang ke siapa aja? Bisa kita cek laporan hutangnya. Laporan hutang dagang. Nah, sudah ada dua, dari pemasok A dan dari pemasok B. Oke. Kemudian transaksi 1 bulan ini baru 120 juta. Maka kita lakukan transaksi penjualan sekali lagi. Tadi transaksi penjualan saya lakukan lewat menu yang di sini, menu yang di dalam. Kalau untuk penjualan kasir itu bisa menggunakan menu pos kasir ini. Oke, dengan tampilan seperti ini. Inilah tampilan yang sangat friendly sekali untuk kasir. Dan ini kita masukkan pasta, kita masukkan juga produk yang kedua, kita masukkan produk yang ketiga, kita masukkan produk yang keempat. Dan penjualan sekarang naik menjadi 250 box karena nilainya biar mencapai kira-kira omset 1 bulan. Ini jangan lupa kalau piece berarti harganya 3.000, kalau per box jadi 36.000. Masalah harga bisa kita setting ya dengan harga bertingkat. Sekarang kita melakukan penjualan dan mendapatkan uang sebesar 150 juta 900.000. Simpan data, tapi tidak usah di print karena nggak ada printnya. Oke, kita cek kembali laporan kita. Maka uang kita bertambah menjadi 217 karena habis melakukan penjualan tunai. Kemudian persediaan kita menjadi berkurang. Terus ini sewa dibayar di muka masih tetap karena belum kita susut biaya kita bebankan biayanya. Gedung juga masih tetap. Aset-aset hutang kita menjadi 81, modal investor tetap 500 juta. Dan di sini adalah laba periode berjalan kita menjadi 27 juta. Sehingga aset kita ini menjadi 608 di sini. Karena sudah bertambah aset ini bertambah hutang sama bertambah dengan laba, maka aset pun berubah. Kalau untuk lebih detail kita bisa lihat di laporan rugi labanya. Nah, maka di sini penjualan kita atau omset kita 271, kemudian HPP 244, kemudian berarti kita akan mendapatkan laba kotor sebesar 27.500. HPP di sini adalah hasil settingan kita, di mana kita harga belinya berapa, terus kita tentukan harga jual berapa, maka selisihnya disitulah laba kotor kita. Oke, ini kita anggap omset kita selama 1 bulan adalah ini. Dan terakhir kita harus melakukan penjualan yang namanya beban-beban. Di sini sebagai contoh ada beban kemasan, ini kantong yang untuk bungkus, beban promosi karena pernah buat spanduk dan lain-lain, beban transportasi untuk pengiriman, beban telepon, internet, ada beban listrik, dan juga ada beban gaji. Ini harus kita jurnal. Kapan menjurnalnya? Yaitu ketika kita mengeluarkan uang untuk biaya-biaya tersebut. Maka kita lakukan penjurnalan pertama yaitu beban kemasan, ASOI.
Di sini akunnya masuk kemasan sebesar 500.000. Kita kurangi kas. Oke. Yang kedua ada beban promosi. Ini promosi sebesar 50.000. Dan kita juga keluarkan kas. Jadi untuk kas nanti ada kas besar, kas kecil, itu lebih terperinci lagi ke penerapannya nanti. Kemudian selanjutnya adalah beban transportasi sebesar 100.000. Maka bebannya transportasi 100.000. Dan ini juga mengurangi kas 100.000. Selanjutnya kita juga ada pembayaran internet sebesar 300.000. Tentu beban-beban ini tergantung di masing-masing toko. Bisa ada beban kebersihan, beban keamanan, dan lain-lain. Ini hanya sebagai contoh. Setelah beban internet, kita ada juga bayar listrik. Bayar listrik dan air. Ini berapa? Kita misalkan yang terbayar ternyata beban kita adalah sebesar 3 juta. Oke. Terus kemudian terakhir ini beban gaji. Kita ada berapa karyawan, misalkan 3, gajinya sebesar total adalah 7.500.000. Oke, sampai di sini dulu. Kita cek dulu bagaimana posisi laporan laba rugi kita. Kita update kembali. Nah, di sini sudah ada beban-beban. Tadi laba kotor kita 27 juta. Di sini ada beban kemasan 500.000. Biaya promosi, mohon maaf, biaya promosi ini salah, harusnya cuma 50.000. Jadi saya harus ganti dulu. Menggantinya sangat mudah sekali. Kita harus ketahui dulu nomor fakturnya. Kemudian kita buka lagi di jurnalnya. Kita buka kembali. Di sini ada kesalahan. Yang benar adalah 50.000. Maka sangat simpel kalau terjadi kesalahan. Kita cek lagi, update lagi laporan rugi labanya. Inilah hasil kinerja kita. Ada beban promosi 50.000, kemudian beban transportasi 100.000, beban internet, wah ini juga salah nih. Jadi beban internet ini harusnya 300.000, ini 300 juta. Ini bawaannya berbicara jutaan terus. Kita beneri lagi. Nah, di sini daya internet. Jadi kalau ada kesalahan, tadinya kita nggak sadar, dikira sudah benar, ternyata masih salah, maka kita harus buka lagi fakturnya. Cari, tampilkan, klik rubah, kemudian kita beneri 300.000. Oke, nolnya
ribu. Oke, kita cek lagi laporan rugi laba kita. Nah, di sini udah 300.000, kemudian ada biaya listrik 3 juta, ada beban gaji 7.500.000. Maka kita mendapatkan laba rugi operasi 16.090. Apakah ini merupakan keuntungan bersih kita? Dan ternyata ini belum keuntungan bersih. Kenapa? Karena di sini belum ada beban sewa dan juga beban penyusutan. Loh Pak, beban sewa kan tadi sudah kita keluarkan di awal 60 juta. Iya betul, ketika kita mengeluarkan 60 juta itu masih menjadi aset kita, belum kita keluarkan apapun sebagai beban. Kalau kita keluarkan sebagai beban, di sini ada beban sewa 60 juta, maka kita akan minus banyak dan itu tidak mungkin. Maka itulah kenapa harus ada jurnal penyesuaian, yaitu penyesuaian untuk sewa dan juga penyesuaian untuk penyusutan. Berapa beban sewanya? Ketika kita membayar 60 juta untuk 1 tahun, berarti per bulannya didapat angka sebesar 5 juta. Maka kita harus lakukan penjurnalan beban sewa. Bayar sewa, beban sewa. Nah, di sini 5 juta. Di sini kita membebankan sewa tapi tidak mengeluarkan uang. Kalau kita mengeluarkan uang berarti kita harus pakai kas, tapi kita tidak mengeluarkan uang karena uang kita sudah kita titipkan sama pemilik toko. Maka kita ambil dananya 5 juta dari mana? Dari sewa dibayar di muka tadi, 5 juta. Jadi kita ada beban tapi nggak ngeluarin uang lagi. Ini yang penting, ini yang banyak sekali dilupakan sebagian orang gitu. Maka di sini akan muncul beban sewa 5 juta. Jadi keuntungan kita yang tadinya berapa tadi, 16-17 juta tadi, segini menjadi 11 juta. Apakah ini sudah bersih? Belum. Kenapa? Karena tadi kita di awal beli sebuah aset dan aset itu punya nilai manfaat. Maka ketika kita sudah menggunakan aset itu selama 1 bulan, itu nggak ada yang gratis. Aset itu seolah-olah itu kita menggunakan rak, kita menggunakan AC, kita menggunakan dan lain-lain, itu kita harus bayar gitu. Seolah-olah kita harus bayar, yaitu kita akan mengurangi nilai asetnya. Bagaimana cara mengurangi nilai aset? Tentu dengan penyusutan. Bagaimana cara melakukan penyusutan? Apakah di jurnal? Nah, di sini caranya adalah yaitu melakukan penyusutan aset di manajemen aset. Kenapa? Karena kalau kita jurnal aset itu pastinya akan banyak. Ini sebagai contoh hanya ada 4 kategori aja, tapi pada realnya setiap kita beli AC, kita beli rak, kita beli cooler, kita beli macam-macam akan banyak. Dan kalau kita jurnal secara manual pasti akan sangat merepotkan. Maka kita lakukan secara otomatis, yaitu kita kasih keterangan penyusutan aset bulan ke-1. Maka kita jalankan. Nah, di sini ada 4 kategori tadi yang harus kita susutkan. Berapa nilai penyusutannya kita simpan. Oke, setelah itu kita buka dulu laporan rugi labanya. Oke, kita update kembali. Di sini sudah ada penyusutan aset, yaitu penyusutan gedung 416, penyusutan perlengkapan 833, peralatan 700, inventaris 400, totalnya adalah 2.300.000. Nah, maka di sini kita dapati laba rugi bersih itu menjadi 8.694. Dan ini yang lebih benar daripada yang tadi. Apakah ini benar 100%? Tidak.
Karena apa? Kalau rugi laba itu banyak kategorinya. Ini kita belum bayar pajak, ya kan? Belum bayar zakat misalkan. Nah, kalau kita keluarkan berarti kita harus keluarkan lagi. Nah, tapi ini kita cukupkan sampai di sini. Selain tadi pengeluaran dari biaya-biaya yang memang harus kita keluarkan secara tunai, kita sudah keluarkan yaitu beban penyusutan gedung dan juga beban sewa. Nah, di sini kita mendapatkan laba bersih 8.600.000. Pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk bayar sewa tahun berikutnya, yaitu diambil dari 8 juta. Kalau sewa per bulan adalah 5 juta, maka kita pasti bisa bayar kalau dengan rata-rata seperti ini. Kenapa? Karena kalau keuntungan kita 8.694.167 dikali 12, maka kita akan untung 104 juta. Sementara biaya sewa tadi 60 juta. Maka kita masih mendapatkan keuntungan bersih 44 juta. Itulah yang bisa dibagi-bagi, sekian persen untuk investor, sekian persen untuk penambahan modal, sekian persen untuk manajemen dan lain-lain. Kita lihat bagaimana neraca kita sekarang setelah kita hasil akhirnya laba tadi 8 juta. Di sini pun muncul laba 8.600.000. Jadi ini clear sesuai dengan perolehan laba rugi kita, pendapatan kita. Di sini modal saham 500 juta, utang kita 81. Nah, di sini yang menarik, aset sudah ada penyusutannya karena sudah kita lakukan penyusutan. Jadi gedung atau untuk renovasi yang tadinya 50 juta sudah kita susutkan sebesar 416. Maka nilai aset sekarang setelah 1 bulan berjalan itu menjadi 49 juta. Demikian juga perlengkapan toko sudah kita susutkan 833 maka menjadi 99. Peralatan toko, inventaris juga gitu. Jadi total aset tidak lancar kita menjadi 247, yang tadinya adalah 250 karena sudah mengalami penyusutan. Kapan dilakukan penyusutan? Sampai habis ini nilainya. Sampai tadi ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau sudah habis itulah namanya BEP. Jadi modal kita yang untuk beli aset udah kembali gitu. Kalau enggak kita susutkan, kita anggap keuntungan kita tadi besar, terus akhirnya kita bagi, maka aset ini nanti nilainya ada, tapi aktualnya sudah enggak ada lagi, dan itu berarti menjadi tidak balance gitu, tidak aktual. Nah, di sini kita mendapatkan kas 206. Nah, ini ya biasanya langsung kita buat bayarkan untuk hutang tadi. Nah, misalkan nih sudah jatuh tempo pembayaran hutang yang pertama, ya kita lakukan pembayaran hutang. Pembayaran hutang ke pemasok dengan tunai ke pemasok A, Tunas misalkan. Nah, ini sama A kita punya hutang 54 juta 240.000. Kita bayarkan. Maka di sini uang kita sudah berkurang, tinggal 151. Tapi hutang kita pun juga sudah berkurang, tinggal 27 juta. Gitu. Jadi begitulah kira-kira cara melakukan pengelolaan administrasi di sebuah toko. Transaksinya ya penjualan, pembelian, terus ada aset-aset. Nah, di sini pun kalau kita melihat kondisi aset sekarang yang terakhir berapa, kita bisa cek dari totalnya awalnya 250 juta, sudah kita lakukan penyusutan 2.395, maka nilai aset kita masih 247. Dan inti dari sebuah software adalah di laporan yang itu bisa tersaji secara otomatis by system. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi membuat laporan secara manual, itu akan sangat merepotkan dan rentan sekali terhadap kesalahan. Maka kalau kita lakukan di sistem, maka ini akan memudahkan sekali dan kita bisa tahu informasi apapun mengenai toko itu
update real. Jadi kita akan tahu nih, dengan melihat neraca saja kita sudah tahu berapa nilai kas kita, berapa nilai persediaan, berapa sewa dibayar di muka kita tadi. Tadinya 60 juta sudah kita pakai 1 bulan, maka masih sisa 55 juta. Berapa nilai aset-aset kita untuk renovasi itu sudah menyusut. Perlengkapan kita nilainya juga sudah menyusut. Gitu. Kemudian berapa hutang kita, berapa sih modal investor. Nah, ini kita juga langsung tahu, oh modal investor ini 500 juta di sini gitu. Dan modal ini nilainya nggak boleh berubah. Gitu. Terus ini kita sudah mendapatkan laba berapa? Oh, sudah ada 8.600.000. Kok bisa dapat dari mana nih? Nah, kita bisa cek di laporan rugi labanya tadi. Nah, angka itu dari mana? Yaitu dari omset penjualan kita sebesar 271, HPP kita 24 kita mendapatkan laba kotor 27. Setelah kita kurangi dari beban operasional dan juga ada penyusutan serta beban sewa, maka kita mendapatkan laba bersih 8.694. Bagaimana perubahan modal kita? Ini juga ada laporannya. Nah, modal investor 500, laba periode berjalan 8.600.000, maka modal kita sekarang ada 8.694. Begitu. Nah, begitulah kira-kira dari penjelasan demonstrasi tentang bagaimana cara melakukan administrasi toko menggunakan software Accosys. Sebelum saya tutup kembali, kita coba lihat lagi apakah yang disampaikan di video ini terbukti, dan ternyata sangat terbukti bahwa kita bisa menyajikan laporan keuangan dengan tepat, dengan mudah, dengan otomatis laporan akan keluar dari sistem, dan yang pasti adalah aman. Kenapa? Karena informasi bisa ditampilkan dengan aktual dan sangat bermanfaat sekali untuk para pemilik atau pengelola toko. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.